saat ini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma dan hubungan teori keperawatan. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan paradigma. Nah, paradigma secara umum merupakan pola pemahaman atau asumsi bersama mengenai kenyataan dan dunia. Sedangkan paradigma meliputi gagasan kita mengenai realitas yang umumnya tidak disadari atau diterima secara pasti. Nah, sedangkan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Nah, dengan bentuk pelayanan mencakup biopsikososial dan spiritual yang ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun yang sakit dalam siklus kehidupan manusia. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan paradigma keperawatan adalah suatu cara bagaimana pandangan yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan. Nah, banyak pihak yang mempertimbangkan 4 konsep berikut sebagai inti dari keperawatan. Nah, yang pertama, konsep pertama yaitu manusia atau klien. Nah, sebagai penerima asuhan keperawatan ya termasuk di dalamnya yaitu individu, keluarga, dan kelompok dan masyarakat. Yang kedua yaitu lingkungan, yakni keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi klien. Hal ini meliputi lingkungan fisik seperti keluarga, teman, dan orang terdekat. Yang ketiga yaitu kesehatan. Nah, derajat kesehatan dan kesejahteraan klien yang pastinya. Yang keempat yaitu tentang keperawatan. Nah, atribut, karakteristik, dan tindakan dari perawat yang memberikan asuhan demi kebaikan atau bersama-sama dengan klien. Terus, apa yang dimaksud dengan teori? Nah, teori adalah suatu pengadaian atau kumpulan gagasan yang diajukan untuk menjelaskan fenomena yang ada dan merupakan gagasan utama yang disampaikan dengan sangat baik. Sedangkan yang dimaksud dengan teori keperawatan itu sendiri adalah usaha untuk mengurangi dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Nah, teori keperawatan berperan dalam membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, memperbaikan, dan mengontrol hasil asuhan atau pelayanan keperawatan yang dilakukan. Kemudian, apa hubungan paradigma dan teori keperawatan atau hubungan dari kedua teori ini? Nah, paradigma berkontribusi pada penelitian keperawatan yang mana paradigma ini memfasilitasi perkembangan dan pengujian hipotensi, membandingkan intervensi, dan mendirikan hubungan antara variabel. Nah, di sini jelas yang pertama dikatakan adalah bahwa paradigma berkontribusi pada penelitian keperawatan. Nah, penelitian penting bagi sebuah ilmu pengetahuan untuk terus berkembang. Nah, seperti sebuah alat transportasi yang terus berkembang dan maju. Nah, ilmu keperawatan pun dapat terus berkembang dan semakin maju. Nah, sehingga bagi kita yang ingin melakukan penelitian keperawatan, kita bisa mencari ide-ide atau melalui paradigma keperawatan. Bahkan lebih lanjut dikatakan paradigma keperawatan dapat menjadi 4 atau tempat pengujian hipotensi berkaitan hubungan dengan variabel lain. Nah, dimungkinkan untuk
memprediksi tipe teori yang dapat dikembangkan dari setiap paradigma keperawatan. Nah, berdasarkan pandangan dunia terhadap kehadiran paradigma tersebut, teori-teori keperawatan baru yang muncul ternyata dapat diprediksi melalui paradigma keperawatan. Nah, saya memaknai hal ini sebagai arahan atau pandangan kemana teori itu akan mengarah. Nah, karena paradigma keperawatan memberikan pandangan atau arahan kemanakah perawat itu akan mengarah. Paradigma keperawatan ibarat sebuah petunjuk arah yang diberikan oleh seseorang. Nah, paradigma tidak memberikan kepastian, namun memberikan arahan kepada teori-teori yang baru. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang mau mencari perguruan tinggi, kami dari Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya Manado, mau mengajak teman-teman bergabung bersama kami di sini. Karena di kampus Universitas Pembangunan Indonesia sudah terakreditasi B dan sangat mudah dijangkau dan sangat dijamin untuk pembelajarannya, ruangan kelasnya yang begitu nyaman, serta beasiswa yang tersedia di kampus ini. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung mau mengambil perguruan tinggi di mana, kami dari Universitas Pembangunan Indonesia terbuka untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa yang baru mau mendaftar.